Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Dwi Saputri dari kelas PAPB tahun 2023 dengan NIM belakang 084. Di sini kita akan belajar bersama salah satu kegiatan yang dilakukan dalam prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar, yaitu pencatatan buku agenda dan disposisi. Nah, untuk buku agenda sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu buku agenda tunggal. Nah, buku agenda tunggal ini buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus pada satu buku. Lalu, untuk buku yang kedua yaitu buku agenda kembar, yaitu buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan 2 buku. Satu digunakan untuk mencatat surat masuk dan satu lagi digunakan untuk mencatat surat keluar. Nah, lalu yang ketiga ada buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan ini melakukan pencatatan surat keluar dan surat masuk pada satu buku saja, namun pada sebelah kiri digunakan untuk mencatat surat masuk dan pada sebelah kanan digunakan untuk mencatat surat keluar. Nah, jadi buku berpasangan ini hanya menggunakan satu buku saja. Selain pencatatan buku agenda, di sini kita juga akan belajar cara pengisian disposisi. Untuk disposisi itu sendiri adalah dokumen yang berisikan instruksi agar surat dapat ditindaklanjuti. Oke guys, tanpa berlama-lama kita simak saja yuk video berikut ini. Di sini saya sudah menyiapkan formulir buku agenda tunggal, lalu ada buku agenda berpasangan dan juga buku agenda kembar. Ini untuk surat masuk dan surat keluar. Lalu di sini juga ada lembar disposisi dan surat masuk serta surat keluar, dan juga tidak lupa klik dan ballpoint. Di sini kita akan mencoba mengisikan buku agenda tunggal terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada kolom nomor. Nah, nomor ini kita isi 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sesuai urutan. Lalu di sini juga sudah ada surat masuk dan surat keluar. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk menulis buku agenda adalah mengurutkan terlebih dahulu surat yang masuk dan surat keluar dari yang paling lama hingga yang paling terbaru. Nah, ini sudah saya urutkan dari 12, 13, 14 hingga yang paling terbaru 27 September. Nah, ini kita tulis dulu. Untuk tanggalnya di sini kan ini surat keluar ya. Untuk tanggalnya ini biasanya ditulis sesuai dengan tanggal ini atau tanggal dikirimnya surat tersebut. Ini saya tulis 12 September 2024. Lalu untuk M atau K ini adalah surat masuk atau keluar. Karena ini surat keluar jadi saya catat K, yaitu keluar. Lalu untuk surat ini ada nomor dan tanggalnya. Ini kita isi sesuai suratnya ya, untuk nomornya ini, dan untuk tanggalnya ini. Jadi kita isi sesuai nomornya dulu. Lalu untuk tanggal kita isi juga sesuai dengan suratnya. Lalu untuk dari atau kepada, kalau misal ini surat keluar berarti yang ditujukan. Yang ditujukan ini adalah PT Permata Nalar. Kalau surat masuk biasanya kita lihat dari ini, kop suratnya itu dari PT mana atau dari sini. Karena ini surat keluar kita isi kepada. Untuk perihal, kita isi sesuai perihal, yaitu penawaran peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk keterangan, ini kita isi bila ada ya. Nah, karena ini merupakan penawaran peralatan dan perlengkapan kantor, ini bisa kita isi dengan menanggapi surat permintaan daftar produk.
ini sudah selesai. Lalu ada surat kedua. Ini sama, ini surat keluar. Untuk nomor dan tanggal surat kita isi sesuai dengan nomor yang ada di surat tersebut. Ini kita isi sesuai nomor yang ada di surat. Lalu untuk tanggal bisa kita isikan tanggal yang ada pada surat, yaitu 12 September. Dan untuk wadah kita catat tertujunya. Lalu untuk perihal kita isikan sesuai yang ada pada surat. Dan untuk keterangan dapat kita isikan sesuai kebutuhan. Di sini saya mengisi menanggapi surat permintaan. Nah, ini untuk surat keluar. Lalu kita coba isi untuk yang surat masuk. Kita cari dulu surat masuk. Di sini kalian juga dapat memisahkan antara surat masuk dan surat keluar ya. Untuk nomor, kita isikan nomor 1. Lalu untuk tanggal, ini adalah tanggal diterima surat tersebut. Nah, karena surat ini dikirim pada tanggal 14 September, mungkin kita bisa isikan tanggal 16 September. Misalkan kita menerimanya 16 September ya. Lalu untuk nomor, ini kita isikan sesuai nomor surat. Untuk tanggal, kita isikan tanggal surat 14 September. Untuk dari ini gimana surat ini asal dari surat ini. Nah, ini kita bisa lihat dari kodnya dari PT Permata Nawa. Lalu untuk perihal, kita isikan sesuai perihal yang ada pada surat, yaitu pemesanan barang. Dan untuk keterangan dapat kita isikan seperlunya. Untuk surat ini diisikan pemesanan barang. Nah, ini perihalnya dan keterangannya sama, jadi mungkin kita bisa isi step saja. Lalu untuk yang kedua, yaitu surat masuk yang kedua. Nah, ini dapat kita isikan sama sesuai yang tadi ya. Untuk tanggalnya, misal kita menerimanya tanggal 18, berarti kita isi.
Nah, yang ketiga, ini saya sudah menyiapkan untuk buku agenda berpasangan. Jadi untuk buku agenda berpasangan ini dia untuk sebelah kiri ini digunakan untuk mencatat surat masuk. Lalu untuk sebelah kanan dia digunakan untuk mencatat surat keluar. Nah, ini kita juga dapat memisahkan terlebih dahulu antara surat masuk dan surat keluar ya. Ini saya sudah pisahkan. Nah, teman-teman mungkin kita dapat mengisi dari yang sebelah kiri. Ini untuk surat masuk kita catat dulu nomor 1. Untuk ini karena kalau dicatat juga bakal banyak ya. Lalu untuk surat keluar, coba kita pakai surat ini, nomor pertama, lalu tanggal surat. Kita mulai nomor. Selanjutnya kita akan mengisi disposisi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan surat masuk. Yang pertama, kita isi dari indeks. Indeks kita tulis dulu nama PT-nya, lalu langsung pada nama karya Bima Sakti ini. Yang PT nanti kita taruh di belakang. Lalu kita catat PT-nya di belakang seperti ini. Lalu untuk kodenya kita menggunakan kode ini K. Lalu buka kurung KA. Lalu surat ini kita baca dulu ini bersifat apa, apakah bersifat rahasia, penting, atau biasa. Nah, surat ini mengenai bahasan surat permintaan informasi yang sebelumnya diminta oleh perusahaan, jadi bersifat penting. Kita centang pada bagian penting. Lalu untuk tanggal dan atau nomor ini kita bisa isikan dengan tanggal suratnya, yaitu 27 September 2024. Lalu asalnya yaitu PT Karya Bima Sakti. Lalu isi ringkas kita bisa isikan perihal. Lalu untuk diteruskan kepada itu kita lihat surat ini diteruskan kepada siapa, karena yang meminta sebelumnya informasinya adalah direktur, jadi bisa kita teruskan kepada direktur. Lalu untuk instruksi ini bisa kita isikan mohon keputusan, karena surat ini berisikan permintaan informasi untuk penyewaan gedung yang akan digunakan dalam anniversary perusahaan. Jadi kita isikan mohon keputusan dari direktur. Lalu untuk tanggal penyelesaian dapat kita isikan saat. Lalu untuk tanggal penyelesaian dapat kita isikan tanggal diterima surat tersebut. Pada buku agenda, surat ini diterima pada tanggal 28 September. Jadi kita isikan 28, 9, 24. Lalu selanjutnya, sesudah digunakan harap segera kembali ke bagian arsip. Kita tulis bagian arsip. Pada tanggal mungkin bisa kita kasih jeda waktu 1 hari, 29, 9, 24. Lalu ini untuk suratnya bersifat apa? Karena ini bersifat penting, jadi kita centang pada bagian penting ya. Untuk tanggal surat di sini tertera 27 September. Jadi kita isikan 27 September
2024. Lalu untuk nomor surat, kita tuliskan nomor suratnya 025. Dan untuk kode dapat kita isikan dari sini, dari indeks KA. Lalu untuk ini kita dapat isikan sesuai dengan instruksinya. Misalkan ini sudah diambil keputusan ya, dapat diisikan sudah diselesaikan atau mohon keputusan nih, mohon keputusan. Kalau misal jika lembar disposisi sudah terisi semuanya, kita dapat memberikan paper clip untuk menyatukan disposisi dan surat. Nah, itu tadi video cara pengisian buku agenda dan disposisi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.